Halo semuanya, siapkah kalian untuk mendengarkan bagaimana kehidupan Bu Lilis perempuan lembut ini? Selamat mendengarkan dan jangan lupa kencangkan celana dalammu. Inilah kisah Bu Lilis. Sore itu, langit Agustus berwarna jingga keemasan menyapu lembut halaman rumah kecil Bu Lilis yang dikelilingi bunga melati. Udara terasa tenang. Namun di balik ketenangan itu, ada kesunyian yang sudah menjadi teman lama bagi perempuan berusia 48 tahun itu. Bu Lilis duduk di teras, menatap jauh ke jalan kampung yang berdebu. Sesekali ada anak-anak lewat sambil berteriak-teriak, sementara ayam peliharaannya sibuk mengais di sudut halaman. Dari luar hidup Bu Lilis tampak tenteram. Rumah sederhana tapi bersih, tanaman terawat, dan senyum lembut yang selalu ia berikan pada siapapun yang lewat. Namun di balik wajah teduh itu, ada hati yang sering menahan rindu. Rindu pada masa lalu yang penuh tawa, pada suami yang telah lama pergi, dan pada rumah yang dulu selalu ramai oleh suara anak-anaknya yang kini telah punya dunia masing-masing. Bu Lilis adalah sosok ibu yang lembut dan penyabar. Setiap gerakannya selalu perlahan dan penuh perhitungan. Seakan setiap langkah adalah doa. Ia dikenal di kampung sebagai janda yang tidak pernah menimbulkan masalah. Selalu menyapa dengan senyum dan menawarkan teh hangat pada tamu yang datang. Anak-anaknya sudah dewasa semua dan masing-masing kini punya kehidupan sendiri di kota yang berbeda. Hanya anak bungsunya, Bayu, yang tinggal tak begitu jauh, sekitar 1 jam perjalanan dari rumahnya. Bayulah yang paling sering menjenguk, membawa kabar dari kota, menanyakan kesehatan, dan kadang membawa bekal bahan dapur. Sementara yang lain tinggal jauh, tapi komunikasi mereka tetap hangat lewat telepon. Meski begitu, saat malam tiba dan rumah kembali sepi, Bu Lilis sering menatap langit-langit kamarnya, mengingat tawa anak-anaknya dulu yang berlarian di ruang tengah, dan suara suaminya yang dulu suka memanggil dengan nada menggoda. "Lis, kopinya belum jadi ya?" Hari-hari Bu Lilis kini diisi dengan rutinitas sederhana. Bangun sebelum subuh, menanak nasi, menyapu halaman, lalu duduk menikmati pagi sambil mendengarkan kicauan burung. Kadang ia menghabiskan waktu di dapur membuat kue yang nanti dikirimkan lewat ojek ke cucu-cucunya di kota. Hidupnya berjalan tenang, tapi kesepian sering menyelinap tanpa permisi. Malam-malam panjang membuat pikirannya melayang pada kenangan. Bagaimana dulu ia dan suaminya bekerja keras membangun rumah ini dari nol. Bagaimana ia menemani suaminya di masa-masa sakit hingga napas terakhir. Tak jarang air matanya menetes tanpa suara ketika ia memandangi foto keluarga di ruang tamu. Tapi Bu Lilis bukan perempuan yang mudah menyerah pada sedih. Ia tahu hidup harus tetap berjalan meski tanpa bahu yang dulu selalu ada untuk bersandar. Suatu pagi, di awal Agustus, telepon dari anak sulungnya membuat jantung Bu Lilis berdetak lebih cepat. "Bu, bulan ini kami rencana mau pulang ya. Rudi dapat cuti seminggu setelah 2 bulan lembur terus." Suara ceria anaknya membuat matanya berbinar. Rudi, menantunya yang supel dan periang, selalu bisa membuat suasana jadi hangat setiap kali berkunjung. "Wah, iya nak, syukurlah. Ibu senang sekali. Cucu-cucu ibu pasti udah besar sekarang ya," balas Bu Lilis dengan nada yang bergetar oleh bahagia. Setelah menutup telepon, ia tak bisa menyembunyikan senyum yang terus merekah. Hari itu, langkah Bu Lilis terasa lebih ringan. Ia mulai membersihkan rumah, mengganti spray kamar tamu, menata taplak meja, bahkan membeli toples baru untuk menyimpan kue kering. 5 hari saja sudah cukup, batinnya. Yang penting bisa berkumpul. Ketika hari yang ditunggu tiba, Bu Lilis berdiri di depan pintu dengan kebaya sederhana berwarna hijau muda. Angin sore mengibaskan kerudungnya,
saat mobil keluarga Rudi memasuki halaman. Begitu pintu mobil terbuka, anak-anak kecil berlari-lari memanggil, "Nenek, nenek." Bu Lilis menunduk, memeluk cucu-cucunya satu persatu, merasakan kehangatan tubuh mungil yang sudah lama tidak ia dekap. "Aduh, sudah besar semua ya," katanya sambil tertawa haru. Rudi turun dari mobil sambil membawa tas besar dan menyapa dengan ramah. "Apa kabar, Bu?" Senyumnya lebar, matanya teduh. Bu Lilis menjawab sambil tersenyum. "Alhamdulillah, sehat nak. Ayo masuk. Ibu sudah siapkan makan sore." Suasana rumah yang selama ini sunyi tiba-tiba hidup kembali. Tawa anak-anak memenuhi ruang tamu. Aroma sayur lodeh dan sambal terasi menguar dari dapur. Di tengah kebahagiaan itu, Bu Lilis tak bisa menahan air mata haru. Ia tahu kebersamaan ini tak akan lama. Tapi untuknya hari ini berarti lebih dari segalanya. Ia merasa hidupnya kembali berwarna, walau hanya sementara. Malam pertama setelah keluarga anak sulungnya tiba menjadi malam yang begitu hangat bagi Bu Lilis. Setelah makan malam bersama, cucu-cucunya masih berlarian di ruang tamu, memainkan mobil-mobilan kecil dan boneka yang dulu pernah dimainkan oleh anak-anak Bu Lilis semasa kecil. Rudi duduk di kursi panjang, membantu istrinya melipat pakaian. Sementara Bu Lilis sibuk di dapur menyiapkan susu hangat untuk cucu-cucunya sebelum tidur. Dari arah dapur, suara lembut Bu Lilis memanggil, "Rudi, tolong ambilkan toples gula di atas ya nak." Rudi yang mendengar langsung beranjak dan membantu dengan sigap. Saat tangan mereka tanpa sengaja bersentuhan, Bu Lilis tersenyum sopan sambil berkata pelan, "Maaf ya nak, tangan ibu dingin." Rudi menatapnya sambil tersenyum. "Enggak apa-apa Bu, justru tangan ibu itu lembut sekali, kayak tangan mama saya dulu." Kalimat sederhana itu membuat dada Bu Lilis terasa hangat. Ia tak menyangka seorang menantu muda bisa bicara dengan nada yang begitu tulus dan sopan. Malam itu sebelum tidur, Bu Lilis duduk di tepi ranjang, menatap foto almarhum suaminya dan bergumam lirih, "Andai kamu masih ada, pasti rumah ini tetap seramai ini setiap hari." Keesokan paginya, sinar matahari menerobos lembut melalui jendela dapur yang terbuka. Burung-burung berkicau riuh di atap genting, seolah menyambut hari baru yang penuh kehidupan. Bu Lilis bangun lebih pagi dari biasanya, menyiapkan sarapan lengkap, nasi uduk, tempe goreng, dan sambal kacang kesukaan cucu-cucunya. Ketika Rudi masuk ke dapur untuk membantu, ia sempat memperhatikan cara Bu Lilis menyiapkan hidangan dengan hati-hati. Ada kelembutan dalam setiap gerakannya. Cara ia menata piring, mencicipi sambal, bahkan menata daun pisang di atas nampan. "Ibu ini seperti koki di film-film, masakannya wangi banget," ujar Rudi sambil tersenyum. Bu Lilis terkekeh pelan. "Ah, kamu ini bisa aja. Ibu cuma masak sederhana, nak. Yang penting enak dimakan bareng keluarga." Dalam hati Bu Lilis merasa bangga dan senang, karena bagi seorang ibu, pujian sekecil apapun tentang masakannya bisa menjadi hadiah yang besar. Ia menatap Rudi dengan pandangan keibuan, merasa bahwa menantunya itu seperti anak sendiri. Ia tidak menyadari kehangatan yang tumbuh perlahan di antara mereka mulai membuka pintu-pintu kecil dalam hati yang lama tertutup oleh kesepian. Hari kedua berlalu dengan cepat. Setelah sarapan, mereka bersama-sama membersihkan halaman belakang. Rudi yang terkenal rajin membantu tanpa diminta, langsung memotong ranting pohon mangga yang terlalu rimbun. Bu Lilis sempat melarang, hati-hati nak, tinggi itu, nanti jatuh." Tapi Rudi malah tertawa. "Tenang aja Bu,
saya dulu sering bantu ayah bersihin pohon di kampung. Melihat sikap ringan tangan itu, hati Bu Lilis terasa hangat sekaligus terharu. Ia teringat suaminya dulu yang juga gemar memperbaiki segala hal di rumah. Dari cara Rudi menatap pekerjaan, dari keringat yang menetes di pelipisnya, Bu Lilis seperti melihat bayangan masa lalu yang sempat hilang. Ketika ranting jatuh ke tanah dan Rudi turun dari tangga, Bu Lilis segera memberikan handuk kecil. "Ini nak, buat lap keringat." Rudi menerimanya sambil berkata lembut, "Terima kasih Bu, ibu ini perhatian banget. Pantas aja anak-anaknya semua sayang sama ibu." Bu Lilis hanya tersenyum, tapi dalam dadanya ada getar halus yang ia sendiri sulit mengerti. Getar antara rindu pada suaminya dan hangatnya perhatian dari seorang menantu yang sopan dan penuh rasa hormat. Sore hari, langit berubah menjadi kelabu, pertanda hujan akan turun. Anak-anak sibuk bermain di ruang tengah, sementara Rudi dan istrinya membantu menyiapkan makan malam. Aroma tumisan bawang dan cabai memenuhi dapur. Bu Lilis menatap Rudi yang sibuk memotong tomat sambil bercanda dengan istrinya. Dan entah kenapa hatinya kembali tersentuh. Ia melihat betapa sabarnya Rudi memperlakukan istrinya. Betapa lembut suaranya ketika memanggil nama anak-anaknya. Bu Lilis tersenyum, merasa bersyukur memiliki menantu sebaik itu. Tapi bersamaan dengan rasa syukur itu, ada juga rasa sepi yang menyelinap. Rasa sepi yang muncul karena menyadari betapa ia sendiri sudah lama tidak mendengar panggilan lembut dari seorang suami. Ketika akhirnya hujan turun deras, Bu Lilis duduk di kursi bambu sambil memandangi air yang menetes dari atap. Rudi datang membawa secangkir teh hangat. "Ibu, minum dulu. Hujan-hujan begini enaknya teh manis." Bu Lilis menerimanya, mengucap terima kasih pelan. Di balik aroma teh hangat itu, kenangan lama berputar. Hujan, suami, dan cinta yang dulu begitu hidup. Suasana sore itu menjadi lembut, namun syarat makna. Seperti lagu lama yang tiba-tiba kembali diputar setelah sekian tahun. Hari ketiga datang dengan suasana yang tenang. Pagi itu, rumah sedikit sepi karena anak sulung Bu Lilis mengajak anak-anaknya bermain ke rumah saudara di desa sebelah. Bu Lilis tinggal sendiri di rumah, menikmati kesunyian yang sudah lama tidak ia rasakan sejak keluarga itu datang. Ia duduk di ruang tengah, menatap lemari kaca yang penuh dengan album-album foto lawas. Entah kenapa hatinya tergoda untuk membuka satu persatu. Jari-jarinya yang mulai keriput menyentuh lembaran foto yang sudah menguning. Ada foto pernikahannya dulu, di mana ia berdiri malu-malu di samping suaminya yang gagah memakai jas hitam. Ada pula foto ketika anak-anaknya masih kecil bermain di sawah belakang rumah. Bu Lilis bersenyum. Tapi senyum itu cepat berubah menjadi lirih ketika air matanya mulai menetes. "Waktu cepat sekali berlalu," gumamnya lirih. Saat itulah langkah kaki terdengar mendekat. Rudi yang baru pulang dari warung berhenti di depan pintu melihat Bu Lilis sedang senyum-senyum kecil sambil menatap foto. "Ibu, lihat apa?" tanyanya lembut. Bu Lilis menoleh. "Album lama, Nak. Mau lihat?" Rudi pun duduk di lantai bersebelahan dengan Bu Lilis. Mereka membuka halaman demi halaman, melihat potongan kenangan yang tersisa. Dan disitulah tanpa mereka sadari, sebuah garis halus mulai terbentuk. Garis antara nostalgia dan sesuatu yang jauh lebih dalam, yang belum sempat mereka sadari sepenuhnya.
Rudi duduk bersila di lantai ruang tengah, sementara Bu Lilis membuka lembar demi lembar album foto tua itu dengan hati-hati, seolah-olah sedang membuka pintu masa lalu yang telah lama tertutup. Di setiap foto ada cerita yang mengalir lembut dari bibir Bu Lilis. "Ini waktu anak sulung ibu umur 2 tahun, katanya sambil tersenyum kecil. Bandel sekali dulu, sampai pernah nyemplung ke sumur belakang rumah." Rudi tertawa. "Wah, kayaknya menurun ke anaknya sekarang, Bu. Si Dinda juga gak bisa diam." Bu Lilis ikut tertawa pelan. Matanya berkilat lembut, seperti bintang tua yang masih punya sinarnya sendiri. Setiap kali ia bercerita, ekspresinya berubah-ubah. Kadang senang, kadang haru, dan sesekali matanya memerah saat menyebut nama almarhum suaminya. Rudi memperhatikan dengan seksama, mendengarkan tanpa menyela. Ia tahu bukan isi cerita yang paling penting bagi Bu Lilis, melainkan kesempatan untuk kembali merasakan hangatnya kenangan bersama orang yang dulu begitu dicintainya. Di antara mereka, waktu seolah berhenti. Hanya ada suara rintik hujan di luar dan desahan napas dua manusia yang sedang mengingat kehidupan yang pernah begitu indah. Saat halaman berganti, terlihat foto Bu Lilis bersama suaminya di teras rumah lama. Sang suami tampak tertawa sambil memegang setangkai bunga melati. "Bunga kesukaan Bu Lilis yang dulu sering tumbuh di depan rumah mereka. Itu waktu bapakmu pulang dari kebun," kata Bu Lilis. "Dia selalu bawa melati untuk ibu. Bilang katanya wangi melati itu mirip sama wangi tangan ibu." Rudi menunduk terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi syarat cinta. Bu Lilis memandangi foto itu lama sekali. Matanya mulai berkaca-kaca, tangannya sedikit bergetar. Dia orangnya keras kepala, lanjutnya pelan. Tapi hatinya, aduh, baik sekali. Kalau marah paling 5 menit. Habis itu dia minta maaf duluan. Sekarang rasanya kosong, Nak. Rumah ini kadang sunyi sekali. Suaranya parau di ujung kalimat. Rudi menatap Bu Lilis dengan tatapan iba. Ia bisa merasakan kesepian yang begitu dalam di balik senyum lembut perempuan itu. Ia mengangguk pelan, berusaha mencari kata-kata yang bisa menguatkan, tapi tidak menemukan apapun selain diam yang panjang dan berat. Lalu tiba-tiba, Bu Lilis menutup album itu, menunduk dan berkata dengan suara hampir bergetar, "Nah, kamu tahu rasanya kehilangan seseorang yang setiap harinya jadi bagian dari hidupmu. Tiba-tiba kamu bangun pagi, dan gak ada lagi yang nyapa kamu. Gak ada yang nanya sarapan apa hari ini, Lis." Ia tersenyum pahit. Rasanya seperti dunia berhenti. Air matanya mulai menetes, jatuh ke sampul album yang mulai pudar warnanya. Rudi yang duduk di sampingnya spontan menggeser posisi mendekat. Ia mengulurkan tangan, memberikan tisu yang ada di meja. "Ibu, gak apa-apa," katanya pelan dengan nada tulus, yang terdengar lebih seperti sahabat ketimbang menantu. Namun ketika tangan Bu Lilis menyentuh tisu itu, jemari mereka bersinggungan. Sentuhan itu seharusnya ringan, sekejap, dan biasa saja. Tapi entah mengapa ada kehangatan yang berbeda. Bu Lilis terdiam, menatap tisu itu lama, sementara Rudi masih menatap wajahnya dengan rasa iba yang tulus. Di ruang yang sepi itu, waktu terasa melambat. Aroma hujan dan kayu tua memenuhi udara, dan keduanya hanya bisa saling menatap tanpa kata. Bu Lilis cepat-cepat mengusap matanya, mencoba menahan air mata yang tersisa. "Maaf, Nak, Ibu jadi cengeng," katanya sambil memaksakan senyum. "Ibu cuma kangen aja, kadang pengen ada yang dengerin. Anak-anak Ibu sibuk semua, dan Ibu gak mau mereka khawatir."
Rudi menggeleng pelan. Gak apa-apa bu, ibu gak sendiri. Kadang orang kuat juga butuh tempat bersandar. Kalimat itu keluar begitu saja, tapi suaranya begitu lembut, seperti pelukan yang tidak terlihat. Bu Lilis menatap Rudi, matanya berbinar samar. Ada rasa hangat yang menjalar, bukan karena cinta terlarang, tapi karena ada seseorang yang mau benar-benar mendengarkan. Rudi sendiri tidak tahu kenapa hatinya ikut bergetar. Ia memandang Bu Lilis bukan dengan pandangan seorang menantu, melainkan seperti seseorang yang mengerti betul rasa kehilangan. Suasana hening lagi. Tangan Rudi yang masih di atas meja bergerak sedikit, menyentuh punggung tangan Bu Lilis yang dingin. Ibu kuat, tapi ibu gak harus sendirian terus, katanya pelan. Bu Lilis terdiam menunduk, dan entah kenapa air matanya kembali mengalir. Ia ingin berkata sesuatu, tapi suaranya tak keluar. Yang tersisa hanya isakan kecil dan tatapan penuh perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Entah siapa yang lebih dulu bergerak, tapi tiba-tiba jarak di antara mereka hilang. Bu Lilis memeluk Rudi, spontan. Mungkin karena butuh tempat bersandar, atau karena hatinya terlalu penuh dengan emosi yang tak tertahan. Pelukan itu seharusnya menjadi bentuk kasih sayang seorang ibu kepada anak. Tapi di baliknya ada sesuatu yang lain. Sebuah kehangatan yang tidak semestinya ada. Rudi sempat terpaku, tapi tak lama ia membalas pelukan itu. Bukan karena nafsu, melainkan karena rasa iba yang menekan dadanya begitu kuat. Dalam pelukan itu, Bu Lilis menangis sesenggukan. Suaranya pecah di antara desahan hujan di luar rumah. "Maaf nak, ibu cuma kangen," katanya lirih, hampir tak terdengar. Rudi menutup matanya berusaha mengendalikan diri. "Sudah bu, sudah, tenangkan hati ibu." Saat akhirnya pelukan itu terlepas, mereka saling menatap. Tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Campuran antara rasa bersalah, kasih, dan ketakutan. Waktu berhenti di sana, di antara ruang dan kesunyian. Tak ada yang berniat melakukan kesalahan. Tapi takdir seakan ingin menguji batas manusia yang lemah dalam kesepian. Hujan di luar semakin deras, seolah turut menutupi suara hati mereka yang bergemuruh tanpa arah. Malam itu, selepas peristiwa yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya, rumah kecil Bu Lilis berubah menjadi ruang yang hening dan dingin. Hujan yang sedari tadi mengguyur, kini hanya menyisakan rintik pelan di atap seng. Tapi bunyinya terasa menembus sampai ke dada mereka berdua. Bu Lilis duduk di kursi kayu dekat jendela. Tangannya menggenggam erat ujung kerudungnya. Sementara matanya menatap kosong keluar. Menatap kegelapan pekat di halaman yang hanya diterangi cahaya samar dari lampu jalan. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri berpacu cepat di antara rasa bersalah yang membuncah. Ia menunduk dalam, berbisik lirih pada dirinya sendiri. "Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan?" Suaranya serak, matanya berair. Ia tahu apa yang terjadi bukan sepenuhnya karena niat buruk, tapi karena kesepian yang selama ini menumpuk di dada dan tumpah di waktu yang salah. Di kamar sebelah, Rudi duduk di tepi ranjang, menatap lantai tanpa ekspresi. Ia memejamkan mata, memukul dadanya pelan, mencoba menenangkan diri.
Astagfirullah, gumamnya. Diucapkan berulang kali, sampai suaranya hilang di telan malam. Kedua hati itu kini sama-sama luka. Bukan karena saling membenci, tapi karena sama-sama menyesali apa yang sudah terjadi. Pagi berikutnya datang dengan sinar matahari yang terasa aneh bagi Bu Lilis. Biasanya sinar pagi membuat rumahnya tampak hidup. Tapi kali ini cahaya itu justru terasa seperti penghakiman. Ia mencoba beraktivitas seperti biasa. Menyapu halaman, menyiapkan teh, dan menata meja makan. Tapi gerakannya kaku, seperti boneka kayu yang kehilangan jiwanya. Sementara itu, Rudi keluar dari kamar dengan wajah lelah. Tatapan mereka sempat bertemu, tapi segera berpaling, seperti dua orang asing yang pura-pura tak mengenal. "Selamat pagi, Bu," ucap Rudi pelan. Suaranya hampir bergetar. Bu Lilis hanya menjawab singkat, "Pagi, Nak." Lalu bergegas ke dapur dengan dalih mengecek masakan. Di sana ia berpegangan pada tepi meja, mencoba menahan air matanya agar tidak jatuh. Hatinya menjerit, tapi mulutnya membisu. Ia tahu satu kata yang salah bisa menghancurkan segalanya. Sementara itu, Rudi berdiri di halaman, menatap anak-anaknya yang bermain sambil tertawa riang. Tawa yang menampar kesadarannya sendiri. Ia tahu, apapun yang terjadi semalam harus dikubur dalam-dalam, dibungkus penyesalan, dan tidak boleh muncul lagi di permukaan. Siang harinya, suasana rumah tetap terasa janggal. Biasanya, Bu Lilis dan Rudi sering bercanda ringan di sela aktivitas. Tapi kali ini tidak ada percakapan apapun. Hanya suara piring, langkah kaki, dan kadang suara anak-anak yang riang di luar rumah. Setiap kali Bu Lilis hendak bicara, suaranya tertahan di tenggorokan. Ia takut membuka luka itu lagi. Takut pandangan mata akan membeberkan rahasia yang seharusnya terkubur. Di saat yang sama, Rudi merasa tertekan oleh rasa bersalah yang makin menumpuk. Ia tidak bisa memandang wajah mertuanya tanpa merasa malu, tanpa merasa dirinya adalah manusia paling rendah. "Aku harus menjaga jarak," batinnya berulang-ulang, seolah ingin menegaskan sesuatu pada dirinya sendiri. Tapi semakin ia mencoba menjauh, semakin hatinya terasa sesak. Ia ingin meminta maaf, tapi tidak tahu bagaimana caranya tanpa membuka luka lama. Bu Lilis pun begitu. Ia ingin berbicara, ingin menjelaskan bahwa semuanya hanyalah kekhilafan di saat jiwa sedang rapuh. Tapi lidahnya keluh, dan matanya terlalu berat untuk menatap wajah siapapun. Malam kembali datang dengan sunyi yang menggantung. Semua anggota keluarga sudah tertidur, tapi Bu Lilis masih terjaga di ruang tengah, menatap kosong ke arah sajadah yang tergelar di lantai. Ia menunduk, memegang tasbih, dan mulai berzikir perlahan. Setiap butir tasbih yang berpindah di antara jarinya terasa berat, seolah membawa dosa yang tidak ingin ia akui. "Ya Allah, aku lemah," bisiknya. "Aku manusia yang salah. Ampuni aku ya Rob." Air matanya mengalir deras, membasahi sajadah. Ia menangis bukan karena ingin dikasihani, tapi karena ia sadar dirinya sudah melangkah terlalu jauh dari batas yang seharusnya ia jaga. Di sisi lain rumah, Rudi juga tidak bisa tidur. Ia duduk di lantai kamar, menatap foto keluarganya yang terpajang di meja. Wajah istrinya tersenyum lembut di foto itu,
membuat dadanya semakin sesak. Ia menunduk dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku mencintai keluargaku. Aku harus menebus ini. Rasa bersalah itu menjeratnya seperti tali yang kian menegang. Malam itu, dua jiwa yang sama-sama terluka bersujud dalam diam memohon ampunan pada Tuhan atas kesalahan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Keesokan harinya, suasana rumah mulai berubah lagi. Meski tidak sepenuhnya pulih, mereka berdua memilih diam menutup rapat-rapat rahasia yang hanya diketahui oleh langit dan hati mereka masing-masing. Bu Lilis berusaha menatap semua orang dengan senyum hangat seperti biasanya. Walau di balik senyum itu, dadanya masih sesak. Ia sibuk di dapur, memastikan setiap masakan terhidang sempurna. Seolah-olah ia bisa menebus dosanya lewat kasih sayang yang ia tunjukkan pada keluarga. Sementara Rudi lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, membantu memperbaiki pagar dan menyiram taman, hanya agar dirinya tidak harus duduk berdua di dalam ruangan yang sama dengan mertuanya. Namun meski keduanya berusaha berjarak, sesekali mata mereka masih tanpa sengaja bertemu. Setiap kali itu terjadi, dada Bu Lilis bergetar. Sementara Rudi segera menunduk. Tak ada kata, tak ada salam. Hanya keheningan yang semakin panjang. Waktu berjalan pelan, dan hari-hari itu mereka jalani dengan rasa bersalah yang sama. Rasa bersalah yang diam-diam mereka sembunyikan dari dunia, dari keluarga, bahkan dari diri mereka sendiri. Tapi di balik diam itu, keduanya tahu satu hal pasti, bahwa dosa tidak akan pernah benar-benar hilang, tapi bisa ditebus dengan kejujuran dan penyesalan yang sungguh-sungguh. Hari mulai berganti, dan perlahan waktu kebersamaan itu mendekati akhir. 5 hari yang mereka rencanakan hampir habis. Di rumah kecil Bu Lilis, suasana pagi terasa berbeda. Ada kehangatan yang berusaha dibangun kembali di tengah sisa-sisa ketegangan yang masih menggantung. Bu Lilis bangun lebih awal, seperti biasa, menyiapkan sarapan kesukaan cucu-cucunya. Tangannya sibuk di dapur, tapi pikirannya jauh melayang. Setiap dentingan sendok di gelas seperti mengingatkannya pada kejadian beberapa hari lalu. Ia ingin melupakannya. Hati, aku harus mengembalikan semuanya seperti semula. Ia menata meja makan dengan teliti, memastikan semuanya terlihat rapi, bahkan lebih dari biasanya. Hidup harus terus berjalan, Lilis, gumamnya lirih. Ketika Rudi keluar dari kamar, Bu Lilis berusaha tersenyum seperti dulu lagi. Ayo nak, sarapan. Hari ini ibu bikin lontong sayur, kesukaanmu, katanya lembut. Rudi terdiam sejenak, menatap wajah ibu mertuanya itu. Senyum Bu Lilis memang tampak hangat, tapi di balik matanya ada guratan lelah dan luka yang belum sembuh. Ia membalas, "Terima kasih, Bu." Suaranya lirih nyaris bergetar. Keduanya tahu mereka sedang berpura-pura kuat di hadapan yang lain. Siang itu, Bu Lilis duduk di teras sambil menemani cucu-cucunya bermain. Tawa anak-anak yang riang menjadi obat sementara bagi hatinya yang sedang bergejolak. Mereka berlari-larian mengejar kupu-kupu, dan Bu Lilis tertawa melihat kelakuan lucu mereka. Namun di sela tawa itu, ia menangkap bayangan Rudi dari jauh, sedang memperbaiki pagar yang sudah miring. Pandangan mereka bertemu sejenak, dan dalam tatapan itu, keduanya saling memahami. Tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Semuanya harus berakhir di sini. Bu Lilis selalu mengalihkan pandangan, menunduk, pura-pura memperhatikan cucunya. Di dalam hatinya doa mengalir. Ya Allah, kuatkan aku.
Aku ingin menjaga keluarga ini tetap utuh, tanpa noda dari kelemahanku. Rudi yang masih di halaman ikut merasakan hal yang sama. Ia tak lagi ingin berlama-lama di rumah itu. Ia ingin segera pulang, kembali menjadi suami yang baik dan ayah yang bertanggung jawab. Ia tahu satu langkah yang salah bisa menghancurkan kebahagiaan banyak orang. Saat sore tiba, ia mendekati Bu Lilis, menyerahkan sekeranjang mangga yang baru ia petik. "Ini Bu, mangga di belakang sudah banyak yang matang," katanya sopan. Bu Lilis menerima sambil menunduk. "Terima kasih, Nak." Tak ada lagi percakapan panjang. Hanya dua hati yang sama-sama berjanji dalam diam untuk tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Malam terakhir mereka di rumah itu menjadi malam yang paling emosional. Semua berkumpul di ruang tengah, menonton acara televisi sambil menikmati jagung bakar. Suasana tampak ceria, penuh tawa anak-anak. Tapi bagi Bu Lilis dan Rudi, tawa itu seperti layar tipis yang menutupi sesuatu yang jauh lebih berat di dalam hati. Bu Lilis sesekali menatap anak sulungnya, anak perempuan yang kini sudah menjadi istri Rudi, dan batinnya bergetar. "Anakku, maafkan ibu," katanya dalam hati tanpa suara. Ia menatap cucu-cucunya satu persatu, mencoba mengabadikan wajah polos mereka dalam ingatan. Malam itu, Bu Lilis tampak lebih banyak diam. Sesekali Rudi memandangnya dari sudut mata, tapi tak ada satupun kata yang keluar di antara mereka. Seolah semesta sudah mengatur agar malam itu benar-benar menjadi batas antara kesalahan dan penebusan. Saat semua orang sudah tidur, Bu Lilis duduk sendirian di ruang tamu. Ia menulis sesuatu di buku catatan kecil. Kalimat sederhana, tapi penuh makna. Kesalahan paling besar bukanlah ketika kita jatuh, tapi ketika kita tidak mau bangkit untuk memperbaikinya. Setelah menulis itu, ia menutup buku itu rapat, menyimpannya di dalam lemari, seolah ingin mengubur seluruh beban hatinya di sana. Keesokan paginya, matahari terbit perlahan dari balik pepohonan. Hari perpisahan pun tiba. Bu Lilis menyiapkan sarapan terakhir mereka dengan hati-hati, seolah setiap langkah kecil di dapur adalah bentuk permintaan maafnya kepada Tuhan dan keluarganya. Aroma nasi goreng tercium ke seluruh rumah, dan anak-anak kecil berlari-larian riang sambil memanggil, "Nenek, enak banget baunya." Bu Lilis tersenyum. "Ayo makan." Nah, ini terakhir sebelum kalian pulang. Suaranya bergetar, tapi ia menutupi dengan tawa. Ketika semuanya sudah siap berangkat, suasana di halaman depan menjadi haru. Bu Lilis memeluk cucu-cucunya satu persatu dengan lembut. "Hati-hati di jalan ya sayang, jangan nakal di sekolah," katanya sambil tersenyum. Ketika tiba giliran Rudi, suasana seketika berubah hening. Ia menunduk sopan, mencium tangan Bu Lilis dan berkata pelan, "Terima kasih untuk segalanya, Bu." Bu Lilis hanya mengangguk, menatap wajah menantunya itu dengan pandangan keibuan. Meski di dalam hatinya bergemuruh rasa bersalah dan doa. "Hati-hati di jalan, Nak. Jaga anak dan istrimu baik-baik," katanya dengan suara serak. Rudi menatapnya sekali lagi, matanya sendu sebelum akhirnya masuk ke mobil. Saat mesin mobil menyala, waktu seakan berhenti sejenak. Bu Lilis berdiri di gerbang, melambaikan tangan dengan senyum kecil, sementara hatinya berteriak dalam diam. Sebuah perpisahan yang bukan hanya untuk keluarga, tapi juga untuk kesalahan yang ingin ia tinggalkan selamanya. Ketika mobil itu perlahan menghilang di tikungan jalan, Bu Lilis masih berdiri di tempat yang sama, memandangi debu yang tersisa di udara. Angin bertiup pelan, mengibaskan ujung kerudungnya. Rumahnya kini kembali sunyi seperti dulu. Namun kali ini kesunyian itu terasa berbeda. Bukan lagi kesepian, melainkan bentuk penebusan. Ia menarik napas panjang, menatap langit biru yang mulai cerah. Lalu tersenyum kecil sambil berbisik, "Sudah cukup." "Lilis, sekarang waktunya memulai lagi." Setelah itu ia masuk ke rumah, menyalakan lampu ruang tamu yang temaram, lalu mengambil sajadah.
Ia sujud lama sekali, seolah ingin meleburkan seluruh dosa dan penyesalan di atas lantai yang dingin itu. Setelah berdoa, ia menatap ke arah lemari tempat buku catatan kecilnya disimpan. "Aku akan hidup dengan jujur mulai hari ini," katanya pelan. Sejak hari itu, Bu Lilis lebih sering mengisi hari-harinya dengan kegiatan di pengajian, membantu tetangga, dan berbagi dengan sesama. Ia tidak lagi tenggelam dalam kenangan, karena kini ia tahu masa lalu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dijadikan pelajaran agar tidak terjatuh di tempat yang sama. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, malam itu Bu Lilis tidur dengan tenang, tanpa tangisan, tanpa rasa takut. Hanya dengan keikhlasan yang akhirnya ia temukan di dalam dirinya sendiri. Beberapa minggu setelah kepergian keluarga anak sulungnya, kehidupan Bu Lilis mulai berjalan kembali dalam ritme yang baru. Rumahnya kembali sunyi seperti semula. Hanya terdengar suara radio tua yang memutar lagu-lagu lawas di pagi hari. Namun di balik kesunyian itu, Bu Lilis kini menjadi pribadi yang berbeda. Ia tak lagi menghindar dari bayangan masa lalu, justru mulai menatapnya dengan keberanian yang baru. Setiap pagi selepas subuh, ia duduk di teras sambil meneguk teh hangat dan menatap langit yang perlahan berubah warna. Dalam hatinya selalu ada doa yang sama. "Ya Allah, jadikan kesalahanku pelajaran, bukan kehancuran." Di siang hari, Bu Lilis aktif di pengajian kampung. Ia lebih banyak mendengarkan kisah orang lain, menolong siapapun yang datang kepadanya untuk curhat. Kadang ia memberikan nasihat lembut tentang kesabaran dan batas diri, tanpa pernah menceritakan kisahnya sendiri. Namun kata-katanya terasa hidup karena ia berbicara dari luka yang nyata. Setiap kali melihat ibu-ibu muda di pengajian tertawa bersama anaknya, ada rasa getir di dadanya. Tapi ia menenangkan diri dengan satu kalimat, "Mereka pantas bahagia, dan tugasku sekarang adalah menjaga agar tidak ada rumah yang runtuh karena kesalahan seperti yang hampir kulakukan dulu." Bu Lilis kini jarang menatap foto-foto lama di ruang tamu. Album yang dulu selalu menjadi tempatnya berlabuh dalam kenangan, kini ia simpan jauh di lemari paling atas, bersama catatan kecil yang pernah ia tulis di malam terakhir sebelum keluarga Rudi pulang. Ia tahu ada kenangan yang tidak perlu dibuka lagi, karena setiap lembaran di album itu menyimpan perasaan yang terlalu dalam. Tapi bukan berarti ia membencinya. Justru ia menjadikannya pengingat bahwa manusia selalu bisa jatuh, namun juga bisa bangkit jika mau menunduk di hadapan Tuhan. Kadang ketika ia sedang menjemur pakaian di halaman belakang, ia mendengar suara anak-anak tetangga memanggilnya. "Bu Lilis, boleh minta air minum?" Ia tertawa. "Boleh nak, masuk aja, ambil di dapur." Kelembutan itu tumbuh alami dari hatinya yang kini semakin lapang. Tetangga-tetangganya mulai melihat perubahan itu. "Bu Lilis sekarang kelihatan damai ya, seperti gak punya beban hidup," kata salah seorang ibu tetangga suatu sore. Bu Lilis hanya tersenyum. Mereka tidak tahu, di balik senyum itu ada air mata yang dulu sudah ia keringkan dengan ikhlas, dan dari situlah lahir ketenangan yang baru. Suatu sore, anak bungsunya, Bayu, datang berkunjung bersama istri dan 2 anak kecil mereka. Rumah kecil itu kembali ramai dengan tawa. Mereka membawa oleh-oleh dari kota, baju baru, kue, dan sekantong besar buah apel. "Ibu kelihatan makin sehat sekarang," kata sang menantu sambil memeluknya. Bu Lilis tersenyum lebar. "Alhamdulillah, ibu sekarang lebih banyak istirahat, gak mikir yang berat-berat lagi." Saat sore menjelang,
mereka duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Bu Lilis memperhatikan bagaimana anak bungsunya memperlakukan istrinya dengan lembut, memegangkan cangkir, mengipasi anak-anaknya, sesekali menggoda istrinya dengan tawa kecil. Bu Lilis menatap pemandangan itu lama dan dalam. Hatinya ia merasa bersyukur. Beginilah seharusnya keluarga hidup, saling menjaga, saling menghargai, dan tetap dalam batas yang benar. Ia menatap langit senja yang memerah di ufuk barat, lalu berbisik dalam hati, "Terima kasih Tuhan, Engkau tidak menghukumku, tapi memberiku kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Hari itu, Bu Lilis merasa benar-benar damai. Ia tahu ketenangan sejati bukan datang dari masa lalu yang sempurna, tapi dari keberanian untuk memperbaiki diri setelah salah. Sementara itu, jauh di kota, tempat Rudy tinggal, kehidupan juga perlahan berubah. Sejak pulang dari rumah mertua, Rudy menjadi lebih pendiam. Ia bekerja lebih fokus, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama anak-anaknya, dan mulai rutin mengajak istrinya beribadah bersama. Ada perubahan sikap yang jelas terlihat, bukan karena rasa takut, melainkan karena keinginan tulus untuk memperbaiki diri. Suatu malam, ketika istrinya sedang menidurkan anak-anak, Rudy duduk di ruang tengah sambil menatap foto keluarga mereka. Dalam hati, ia mengucap doa lirih. "Ya Allah, lindungi keluarga ini. Jauhkan aku dari godaan, dan biarkan aku jadi suami yang Engkau ridhoi." Ia tahu rahasia antara dirinya dan Bu Lilis akan ia bawa sampai mati. Tapi bukan untuk disembunyikan demi menipu, melainkan untuk dijaga agar tidak menimbulkan luka baru. Di setiap langkahnya kini, ia selalu teringat wajah mertuanya yang menatapnya dengan air mata penyesalan. Tatapan itu menjadi pengingat agar ia tidak lagi bermain-main dengan hati sekecil apapun. Ia tahu kesalahan sekali saja bisa menghancurkan cinta yang dibangun bertahun-tahun. Maka sejak hari itu, Rudy hidup dengan hati-hati, mencintai istrinya dengan lebih sungguh, memperlakukan keluarganya dengan kelembutan yang lahir dari rasa bersalah yang telah berubah menjadi pelajaran. Waktu berlalu cepat hingga musim berganti. Bu Lilis dan keluarganya kini hidup dalam ketenangan masing-masing. Setahun kemudian, di bulan yang sama, keluarga anak sulungnya kembali datang berkunjung. Tapi kali ini semuanya terasa berbeda. Tidak ada lagi kejanggalan, tidak ada lagi tatapan yang berat. Bu Lilis menyambut mereka dengan senyum yang tulus, menyuguhkan teh hangat, dan bercanda dengan cucu-cucunya tanpa beban. Rudy pun datang dengan hati yang lebih tenang, memperlakukan ibu mertuanya dengan penuh hormat dan batas yang jelas. Ketika mereka duduk di teras sore itu, Bu Lilis berkata pelan, "Waktu berjalan cepat ya nak, rasanya baru kemarin kalian kesini." Rudy tersenyum. "Iya Bu, rumah ini selalu bikin kangen." Mereka saling menatap sebentar. Bukan dengan rasa bersalah, tapi dengan rasa saling mengerti bahwa mereka sudah melalui badai besar dan kini berdiri di tepi yang lebih terang. Dalam hati, Bu Lilis bersyukur karena Tuhan masih memberinya kesempatan untuk memperbaiki yang pernah rusak. Ia menatap cucu-cucunya yang bermain di halaman, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya, ketika masa lalu sudah berdamai dan masa depan tak lagi menakutkan." Sore itu selepas makan malam bersama keluarga anak sulungnya, Bu Lilis duduk sendirian di ruang tamu.
Hujan turun perlahan di luar, menimbulkan suara lembut yang menenangkan. Di hadapannya ada foto keluarga besar yang baru saja mereka ambil siang tadi. Foto yang penuh senyum, tanpa bayang-bayang masa lalu. Namun entah mengapa, di antara tawa bahagia itu, hati Bu Lilis terasa hangat sekaligus getir. Ia teringat semua yang telah ia lewati. Dari kehilangan suami, kesepian panjang, hingga dosa yang hampir merusak kebahagiaan keluarga sendiri. Tapi kini, semuanya sudah berlalu. Ia tahu hidup tidak bisa diulang, tapi bisa ditebus dengan kejujuran dan ketulusan. Perlahan ia menulis sesuatu di selembar kertas. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi Tuhan selalu memberi jalan untuk pulang. Bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin kembali. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia melipat kertas itu, lalu menyelipkannya di balik figura foto keluarga barunya. Simbol bahwa masa lalu telah tertutup oleh kebahagiaan baru yang jujur dan bersih. Beberapa hari kemudian, sebelum keluarga anak sulungnya kembali ke kota, Bu Lilis memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati dengan anak perempuannya. Mereka duduk berdua di teras, ditemani secangkir teh dan angin sore yang lembut. "Nak," ujar Bu Lilis perlahan, "Ibu mau bilang sesuatu. Ibu sudah banyak belajar dari hidup. Kadang kita diuji bukan oleh hal besar, tapi oleh hal kecil yang datang saat hati sedang rapuh. Dan kalau tidak hati-hati, kita bisa jatuh di tempat yang paling tidak kita duga." Anak perempuannya memandang ibunya dengan penuh perhatian, tak tahu arah pembicaraan itu. Ibu cuma mau bilang, "Jaga rumah tanggamu baik-baik, Nak. Jangan biarkan kesepian atau kelelahan membuatmu mencari pelarian yang salah." Ibu tahu, pernikahan itu bukan hanya tentang cinta, tapi tentang bagaimana kita menjaga cinta itu agar tidak retak. Anak perempuannya mengangguk pelan, lalu menggenggam tangan ibunya dengan lembut. "Terima kasih, Bu. Aku akan ingat itu." Bu Lilis tersenyum samar. Ia tidak pernah berniat membuka rahasia masa lalu, tapi nasihat itu sudah cukup. Doa yang disamarkan sebagai pesan kehidupan agar kesalahan tak pernah terulang. Sementara itu, Rudi yang mendengarkan percakapan mereka dari kejauhan menatap ke arah halaman dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tahu betul bahwa setiap kata dari Bu Lilis barusan juga ditujukan untuk dirinya. Dalam hati, ia berjanji bahwa sisa hidupnya akan ia gunakan untuk menebus kekeliruannya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Malam itu, ketika semuanya sudah tidur, Rudi menulis pesan singkat untuk Bu Lilis yang ia letakkan diam-diam di meja ruang tamu. "Terima kasih Ibu, karena Ibu, saya belajar arti penyesalan yang tidak mematahkan tapi menyembuhkan. Saya akan menjaga keluarga ini sebaik yang saya bisa." Pagi harinya, Bu Lilis menemukan kertas itu. Ia membaca pelan, lalu tersenyum tipis dengan mata yang mulai basah. "Ya Allah," bisiknya, "Engkau Maha Pengasih. Engkau izinkan kami memperbaiki diri bukan untuk dihukum, tapi untuk dimurnikan." Ia melipat kertas itu dan menyimpannya di dalam Al-Quran yang biasa ia baca setiap malam. Kini, setiap kali ia membuka lembar ayat suci itu, pesan dari Rudi selalu muncul di sela-sela halaman, mengingatkannya bahwa bahkan dari dosa yang paling gelap pun, Tuhan masih bisa menumbuhkan cahaya pengampunan. Waktu pun terus berjalan, bulan berganti bulan hingga tahun pun berlalu. Bu Lilis kini semakin aktif di masyarakat. Ia sering diminta memberikan ceramah kecil di pengajian, bukan sebagai ustazah, tapi sebagai sosok ibu yang bijak karena pengalaman hidupnya. Dalam setiap nasihatnya, ia selalu berkata lembut, "Kadang Tuhan memberi ujian bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memperlihatkan sisi lemah kita, agar kita tahu bagaimana cara memperbaikinya."
Orang-orang yang mendengarnya selalu merasa tersentuh. Tak ada yang tahu kisah di balik kalimat itu, tapi semua merasakan ketulusan yang begitu dalam dari nada suaranya. Suatu malam setelah acara pengajian, salah satu ibu berkata, "Bu Lilis, wajah ibu sekarang bercahaya sekali, seperti orang yang benar-benar damai." Bu Lilis hanya tersenyum menatap langit malam yang bertabur bintang. "Kalau hati kita berdamai dengan masa lalu," katanya pelan, "wajah kita akan memantulkan cahaya yang datang dari dalam." Sejak malam itu, banyak orang menjadikan Bu Lilis panutan, bukan karena dia sempurna, tapi karena ia pernah jatuh dan mampu bangkit dengan cara yang terhormat. Suatu sore di tahun berikutnya, ketika matahari perlahan tenggelam di balik sawah, Bu Lilis duduk di teras rumahnya sendirian. Udara lembut membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang mulai bersenandung. Ia menatap jauh ke arah jalan desa, tempat mobil keluarga anak sulungnya pernah berhenti di masa lalu. Kini semuanya sudah berbeda, tak ada lagi rasa bersalah, hanya kenangan yang telah ia maafkan. Di pangkuannya tergeletak Al-Quran yang halamannya terbuka di tengah. Di situ terselip 2 kertas, satu catatan tulisan tangannya sendiri, satu lagi surat pendek dari Rudi. Ia tersenyum menutup kitab suci itu dengan lembut, lalu berbisik lirih, "Terima kasih ya Allah, Engkau tidak mencabutku saat aku terjatuh, tapi Kau biarkan aku hidup untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik." Angin sore berhembus pelan menggoyangkan dedaunan melati yang tumbuh di samping rumah. Bu Lilis memejamkan mata, merasa damai. Ia tahu hidupnya mungkin tidak sempurna, tapi hatinya kini bersih. Di senja itu, Bu Lilis akhirnya benar-benar berdamai dengan masa lalu, dengan dirinya, dan dengan takdir yang dulu sempat ia sesali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa inilah arti kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan karena hidup tanpa dosa, tapi karena berani menebusnya dengan kejujuran dan cinta yang tulus.